Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai, salam kasih bersemu kita di dalam firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur dapat mengikuti firman Tuhan sekali lagi. Renungan Tuhan yang begitu baik, mengangkat iman kerohanian kami lebih teguh dan dekat kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah mengatasi halangan bahasa. Mengatasi halangan bahasa. Saudara-saudara, ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa masing-masing, bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, ramai orang yang tertarik tentang pembahasan bahasa roh. Saya juga kalau mendengar tentang bahasa roh, pasti saya sendiri sangat-sangat ingin mempelajari tentang arti kata daripada bahasa roh. Siapa saja daripada kita pasti inginkan seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Roh hadir pada permulaan pencipta dunia dalam buku Kejadian, Roh yang sama adalah aktif dalam kelahiran gereja dalam buku Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, beribu-ribu orang berkumpul di Yerusalem daripada dalam dan juga luar negara. Lihat, dalam pelajaran kita sendiri mengatakan bahwa ramai orang tertarik untuk mengetahui, mempelajari. Jadi, negara-negara yang terlibat pada hari Pentakosta telah disenaraikan kepada kita. Kita, orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Rom, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Dalam ayat 9 hingga 11. Lihat, mereka begitu ramai untuk datang ke Pentakosta. Dan mereka mengetahui kisah tentang bagaimana Roh Kudus hadir kepada murid-murid yang berkumpul pada saat itu. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar negara ini adalah sangat pelbagai dalam bahasa dan budaya mereka. Untuk menjangkau mereka dalam cara yang paling efektif, mereka yang telah berkumpul di ruang atas diberikan pengetahuan serta-merta tentang salah satu bahasa yang ada di sana. Bayangkan saja dalam gereja kita tiba-tiba ramai orang dengan bahasa masing-masing, dengan bangsa masing-masing hadir pada waktu itu, mau mendengar firman Tuhan, khotbah pada waktu itu. Pengkhotbah itu hanya menggunakan satu bahasa, tetapi semua orang boleh mengerti pada waktu itu. Mau itu bahasa-bahasa asing yang lain, mereka bisa mengerti. Umat-umat percaya kemudian keluar dan memberikan pelajaran Alkitab tentang mengapa Yesus ialah Mesias dalam bahasa yang Roh telah berikan kepada mereka untuk mengajar. Lihat di sini, sebenarnya sudah diberikan satu pernyataan bahwa mereka keluar, umat percaya yang keluar, mereka berkata-kata dengan bahasa Roh yang diberikan. Malah dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Dan mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri?
yaitu bahasa yang kita pakai dalam negeri asal kita. Ayat 7 dan 8. Saudara-saudara, saya paling senang untuk mempelajari bahasa-bahasa. Di mana tempat saya pergi, saya berusaha untuk sekurang-kurangnya dapat menyebut, dapat memahami apa yang dikatakan mereka. Jadi saudara-saudara, apabila kita dapat mendengar dengan baik, menyebut dengan baik, wah, inilah salah satu bahasa baru bagi kita. Kita menyampaikan, sekurang-kurangnya dapat menyampaikan sedikit kepada mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dengan itu kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan roh kepada gereja Tuhan untuk mengatasi semua halangan yang mungkin kita hadapi dalam memberikan Injil kepada budaya dan juga orang yang berbeza. Saat ini Tuhan memanggil kita dengan berbagai bahasa. Tidak kira apapun bahasa yang kamu gunakan, itu adalah bahasa roh yang Tuhan berikan. Itulah bahasa yang istimewa bagi kamu menyampaikan. Ada orang yang tidak dapat berbahasa dengan bahasa tempat lain pada mulanya, tetapi akhirnya dia dapat berbahasa dengan baik karena dia diberikan dari Tuhan. Semoga kita dapat mengatasi halangan bahasa dimanapun kita berada saat ini. Mari pelajari bahasa yang ada dekat dengan kita, agar orang-orang sekitar kita dapat belajar juga dengan baik. Saya juga berusaha mempelajari satu bahasa yang sampai sekarang saya belum dapat menguasai sepenuhnya. Jadi kiranya kita dapat masing-masing menguasai bahasa yang ingin kita pelajari. Kiranya kita diberikan kekuatan daripada pimpinan dan juga Roh Kudus Tuhan. Inilah firman Tuhan kita saat ini, renungan kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Tuhan, Allah yang penuh kasih. Kami berdoa, bersyukur dengan firman Tuhan mengatakan agar kami dapat mengatasi halangan dalam bahasa. Berikan kami kebijaksanaan untuk dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa, sehingga kami dapat menyampaikan firman Tuhan dalam berbagai bahasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berserah. Amin.